Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kalian nontonnya jam berapa ya. Kali ini saya mau membahas tentang yang sering salah arti antara ASN, Aparatur Sipil Negara, dan PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Banyak yang masih belum bisa membedakan hal tersebut, jadi saya bahasnya kali ini. Kebanyakan orang menganggap bahwa ASN atau aparatur sipil negara sama dengan PNS atau pegawai negeri sipil. Padahal ASN dan PNS ternyata tidak sama perihal status kepegawaiannya. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Badan Kepegawaian Nasional atau BKN Pariono menjelaskan bahwa istilah ASN sebenarnya merujuk pada dua status kepegawaian yang berbeda. Berarti ASN ada dua, yaitu PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu bisa dibilang PNS sudah pasti ASN, sedangkan ASN belum tentu PNS karena masih berstatus P3K. Jadi begini ya, seperti yang ada di gambar bahwa ASN itu terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi PNS sudah pasti ASN, tetapi ASN belum tentu PNS. ASN belum tentu mendapat hak pensiun, sementara PNS akan mendapatkan hak pensiun. Kemudian di dalam manajemennya pun berbeda. Misalnya, kalau PNS itu kan mendapat hak pensiun, tapi kalau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu tidak mendapatkan pensiun. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS itu adalah pegawai negeri sipil, PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berarti kalau P3K itu hanya sementara pemirsa ya. Sedangkan PNS itu dapat uang pensiun. Bisa dilihat bahwa PNS itu dapatkan gaji, dapat cuti, dapat jaminan, dapat perlindungan, dan pengembangan. Kalau P3 itu dapat gaji, cuti, perlindungan, pengembangan potensi. Dan bedanya adalah kalau PNS dapat uang pensiun, sementara P3K itu tidak dapat pensiun. Jadi ASN terbagi jadi dua, PNS dan P3K. Oke. Kalau PNS otomatis ASN, tapi ASN belum tentu PNS karena ASN bisa juga P3K. Oke. Mudah-mudahan dimengerti ya pemirsa. Berarti ASN itu terbagi menjadi dua, PNS dan P3K. Sementara PNS ya PNS aja gitu kan. Oke. Oh, saya mau bikin agak panjang pemirsa karena minimal 9 menit lah ya. Oh, dari gajinya juga beda pemirsa.
perbedaan THR dan gaji ke-13 ASN. Berikut gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tunjangan hari raya untuk aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil serta anggota TNI Polri akan diberikan sesuai jadwal tahun ini. Lalu apa perbedaan antara gaji 13 dan THR yang diterima ASN? THR berbeda dari pegawai swasta. THR bagi PNS sebenarnya baru muncul pada tahun 2016. Hak THR diberikan pemerintah kepada ASN sebagai pengganti karena tak adanya kenaikan gaji. THR dibayarkan ke PNS setiap tahun menjelang Lebaran. Pencairannya paling cepat yakni 10 hari sebelum Lebaran. Besaran THR ini tergantung dengan instansi pemerintah masing-masing, baik kementerian atau lembaga pemerintah pusat maupun Pemda. Gaji 13 berbeda dari THR, di mana tak semua instansi masukkan komponen tunjangan kinerja. Maka pada gaji ke-13 sudah pasti meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Hal ini membuat gaji 13 besarannya biasanya lebih besar ketimbang THR. Pencairan gaji ke-13 biasanya dilakukan pada pertengahan tahun. Gaji ke-13 PNS ini diatur dalam PP nomor 35 tahun 2019. Yang mendapatkan THR hanyalah PNS level excellent 3 ke bawah. Itu pun besarannya tak penuh sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan excellent 1, 2, serta pejabat lainnya tidak mendapatkan THR. Gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Hitungan gaji dari yang paling rendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Golongan 1 itu lulusan SD dan SMP. Kalau golongan 1A itu gajinya 1.560.800 sampai 2.335.800. Kalau 1B itu 1,7 sekian sampai 2,4. Golongan 1C itu 1,7 sampai 2,5 juta. Golongan 1D 1,8 sampai 2,686. Kalau golongan 2 ini biasanya lulusan SMA dan D3. Golongan 2A itu gajinya 2 juta sampai 3,3 juta. Golongan 2B itu 2,2 sampai 3,5 juta. Kalau 2C 2,3 sampai 3,6. Kalau 2D 2,3 sampai 3,8. Sedangkan golongan 3 yaitu lulusan S1 hingga S3. Golongan 3A itu 2,5 sampai 4,2. Golongan 3B itu 2,6 sampai 4,4. Golongan 3C itu 2,8 sampai 4,6. Golongan 3D itu 2,9 sampai 4,7 juta. Sementara golongan 4 adalah terbagi lagi menjadi 4A sampai 4E. 4A itu 3 juta sampai 5 juta. 4B itu 3,1 sampai 5,2 juta. 4C itu 3,3 sampai 5,4 juta. 4D adalah 3,4 juta sampai 5,6 juta. 4E itu gajinya 3,5 juta sampai 5,9 juta. Adapun tunjangan PNS yang melekat yakni tunjangan anak, tunjangan suami istri, dan tunjangan makan. Banyak ya. PNS mendapatkan tunjangan suami atau istri yang besarannya sebesar 5% dari gaji pokok. Sementara kalau tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak. Maksimal anak yang ditanggung adalah 3 orang. Jadi kalau anaknya lebih dari 3 orang itu tidak ditanggung. Anak keempat ya tidak ditanggung pemirsa. Yang PNS bisa
bisa komen di komentar, ataupun yang punya keluarga PNS atau ASN bisa tulis di kolom komentar ya, karena saya sendiri belum tahu pasti tentang gaji PNS. Dan pertanyaan adalah, apakah gaji ASN, PNS, dan P3K ini gajinya lebih banyak daripada YouTuber atau tidak? Karena kalau YouTuber tidak ditanggung ya pensiunnya, tidak ada gaji tunjangan untuk suami atau istri, tidak ada tunjangan anak, tidak ada. Jadi begitulah ya. Jadi YouTuber juga susah pemirsa. Jadi harus pintar-pintar kita menghemat uang. Harus pintar-pintar. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya bahwa aparatur sipil negara itu terbagi dua, PNS dan P3K. P3K di sini bukan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, tapi P3K di sini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Gitu. Oke. Semoga mengerti. Bye-bye. Vielen Dank.